variasi genetik. Nah, variasi genetik inilah yang menentukan kenapa kok orang ada yang matanya biru, ada yang warnanya coklat, kemudian ada yang rambutnya keriting, atau ada yang rambutnya lurus. Jadi sebenarnya nggak ada manusia yang sama persis secara genetik, ya, walaupun dia itu kembar dari yang monozigot. Nah, variasi genetik yang paling umum ditemukan itu adalah yang bentuknya SNP, ya, yaitu single nucleotide polymorphism. Artinya ada perbedaan satu basa nukleotida pada sebuah sekuen DNA. Jadi kalau kita lihat di gambar, harusnya orang umumnya dia A. Nah, tapi kalau orang yang punya variasi, dia mungkin aja ternyata dia G, atau mungkin aja dia T. Nah, jadi ada perbedaan satu basa nukleotida. Akibatnya apa? Gen mungkin aja memiliki urutan asam amino yang berbeda, sehingga fungsinya berbeda. Tapi seringkali sebenarnya SNP ini bisa jadi tidak memberikan suatu efek. Jadi berdasarkan gambar ini, jadi gen dari normalnya yang nomor 1 ya, jadi urutannya bagus, protein produknya seperti itu. Tapi kok ada orang yang ternyata dia variasinya, oh dia G, harusnya A, dia ternyata G. Tapi sebenarnya asam aminonya yang terbentuk itu masih sama, sehingga dia tidak merubah susunan asam aminonya. Sedangkan kalau orang yang ketiga, dia berubah. Jadi harusnya di G, dia malah A. Ya, ternyata asam aminonya berubah. Harusnya dia arginin, dia malah jadi lisin. Nah, seringkali perubahan inilah yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit atau kondisi tertentu. Nah, dengan kita melihat si SNP tadi, ya, atau kita sebut SNP, ya, itu membantu untuk memprediksi respon individu terhadap suatu obat, nutrisi, kerentanan terhadap lingkungan seperti toksin, dan resiko terjadinya penyakit. Nah, ada ilmu yang mempelajari interaksi antara nutrisi dengan gen. Jadi, secara garis besar ilmunya itu kita sebut sebagai nutritional genomics. Nah, secara umum ada dua hal besar yang dipelajari dalam nutritional genomics, yaitu yang kita sebut sebagai nutrigenetik dan yang disebut sebagai nutrigenomic. Bedanya apa sih nutrigenetik sama nutrigenomic? Kalau nutrigenetik artinya dia mempelajari bagaimana sih gen kita ini mempengaruhi respon tubuh kita terhadap suatu makanan atau zat gizi. Sedangkan nutrigenomik itu kebalikannya. Jadi dia bagaimana makanan atau zat bioaktif dalam makanan tersebut mempengaruhi ekspresi dari gen kita. Apa itu sih ekspresi gen? Ekspresi gen itu adalah proses dari pembentuk untuk menuju pembentukan protein, yaitu dari tadi transkripsi, translasi sampai terbentuknya protein, itu kita sebut sebagai ekspresi gen. Nah, jadi secara umum kalau kita periksa gen, terus kita lihat SNP-nya, kita bisa tahu apa? Mungkin kita bisa tahu respon individu terhadap diet. Kemudian mungkin aja kita bisa tahu kebutuhan gizi yang butuh berapa. Tahu yang terakhir adalah kecenderungan terjadinya intoleransi makanan. Nah, seperti yang kita tahu, nutrisi itu mempengaruhi kesehatan kita. Tapi kenapa ya ada orang yang makannya sama, tapi kok hasilnya beda? Ya, jadi misalnya orang diet yang sama persis, tapi kok ada satu misalnya berat badannya turun, yang satu nggak berefek tuh di saya. Nah, atau yang satu, wah malah makin parah ya, kayaknya gue makin gemuk deh. Nah, jadi ternyata itu tergantung dari variasi genetiknya. Ya, jadi ada mungkin yang genotipnya A, dia malah lebih bagus. Kalau genotipnya B, dia nggak ada efek. Kemudian kalau dia genotipnya C, ya mungkin bisa aja malah turun ya efeknya. Artinya diet antara satu orang ke orang lain itu tidak sama. Jadi nggak sama persis ya. Diet yang bagus untuk orang lain belum tentu bagus untuk saya. Ini adalah beberapa contoh interaksi antara gen sama diet ya yang berkaitan dengan obesitas. Contoh di sini misalnya gennya FPO ya. Jadi kalau dia ada polymorphism
Di situ, kemudian dia makannya high karbo, ternyata hasilnya dia bisa meningkatkan risiko obesitasnya lebih parah. Nah, ini juga bagaimana kalau untuk menurunkan berat badan. Nah, tadi gen FTO tadi ternyata dia ada yang alelnya A itu justru responnya baik terhadap high protein, sehingga dia bisa menurunkan berat badan lebih banyak. Nah, jadi dari pemeriksaan genomik tadi, apa yang bisa kita dapat adalah bisa mendapatkan diet yang personalisasi, artinya sesuai dengan genetik kita masing-masing. Yang pada akhirnya kita bisa mencegah terjadinya suatu penyakit. Oke, ini ada beberapa contoh interaksi antara gen dengan zat gizi. Ya, contohnya yang terkait dengan metabolisme folat. Ya, ini paling sering dibahas di jurnal-jurnal yang berkaitan dengan nutrigenetik. Jadi, folat itu kita tahu ada beberapa fungsi ya. Jadi untuk membantu perkembangan dari sel, kemudian untuk membentuk sel darah merah, kemudian membentuk materi genetik kita, yaitu DNA dan RNA, kemudian untuk kesehatan persarafan dan juga otak, dan pada ibu hamil nih folat juga penting ya untuk perkembangan dari otak dan sistem saraf pusat dari si bayinya tadi. Dan yang terakhir itu adalah untuk menjaga keseimbangan homocysteine yang ada di dalam darah. Nah, gen MTHFR ini apa sih? Dia adalah kode DNA. Kita tahu tadi kan gen adalah kode, isinya kode-kode ya, jadi kode DNA untuk menghasilkan enzim MTHFR. Yang fungsinya adalah dia mengubah si 5,10-metilen tetrahidrofolat menjadi 5-MTHF. Dan juga sebagai kosubstrat untuk remetilasi homocysteine dan metionin, menjadi metionin. Jadi kalau orang ternyata dia punya SNPs ya, SNPs di gen ini, kalau dengan alel T itu dia justru cenderung memiliki kadar folat serum yang rendah dan homocysteine yang tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita makan dari makanan ya, kita dapat yang namanya folat, di dalam tubuh kita akan diubah menjadi tetrahidrofolat, kemudian menjadi 5,10-metilen tetrahidrofolat. Nah, ini harus dibantu untuk menjadi aktivasi menjadi bentuk 5-MTHF ini membutuhkan gen tadi, MTHFR, dibantu juga dengan vitamin B2. Sehingga kalau misalnya orang ada polimorfisme di gen tersebut, dia justru cenderung aktivitas enzimnya menurun, sehingga hasilnya apa? Folat yang aktif itu sedikit. Kalau folat aktif ini 5-MTHF ini sedikit yang dihasilkan, artinya dia tidak bisa memberikan gugus metilnya untuk membantu perubahan si homocysteine menjadi metionin. Artinya homocysteine-nya akan naik. Nah, homocysteine ini kalau tinggi di dalam tubuh, efeknya adalah dia bisa menyebabkan resiko kerusakan pada pembuluh darah dan juga penyumbatan di pembuluh darah. Sehingga orang tersebut akan berisiko tinggi untuk terkena serangan jantung ataupun terjadinya stroke. Nah, jadi gimana kalau orang ada polimorfisme di MTHFR tadi? Jadi paling nggak dia harus memenuhi kebutuhan asupan folatnya. Jadi kita harus aware, oh udah punya nih gennya begini. Berarti kita mesti penuhin benar asupan folatnya. Kebutuhan kita untuk AKG dewasa itu adalah 400 mikrogram per hari. Biasanya sumber folat ini paling banyak adalah di sayuran hijau. Sehingga kalau bisa nih harus banyak makan sayur ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang ternyata tidak suka makan sayur, nah jadi mesti diperhatikan ternyata dia punya polimorfisme nih di gen ini, harus tetap diusahakan makan sayur. Atau kalau bila perlu memang dia nggak bisa nih makan sayur, ya harus ditambahkan dengan suplementasi. Oke, selanjutnya adalah mengenai vitamin D. Ya, jadi yang terkait dengan metabolisme vitamin D salah satunya adalah gen CYP2A1 ya.
Ini adalah kode untuk menghasilkan enzim 25-hidroksilase yang fungsinya adalah mengkonversi kalsiferol menjadi kalsidiol. Nah, jadi kalau orang dia punya polimorfisme, dia cenderung mengalami kadar vitamin D yang rendah. Nah, jadi bahaya ya kalau misalnya kadar vitamin D-nya rendah ya, padahal vitamin D ini kalau kita di masa COVID ini penting banget untuk menjaga imunitas kita. Nah, di mana sih dia perannya ya? Jadi di CYP2R1 ini dia mengkode tadi enzim 25-hidroksilase yang akan mengubah kalsiferol yang tadinya sudah didapatkan dari tadi sinar matahari, kemudian dari diet. Nah, itu diubah di liver, dia akan harus menjadi bentuknya 25-OH. Jadi atau kita sebut sebagai kalsidiol gampangnya ya. Jadi kalau yang biasanya kita cek di lab itu adalah kadar yang ini, kalsidiol. Jadi kalau misalnya ternyata rendah, nah mungkin aja nih dia memang ada polimorfisme di sini. Jadi walaupun dia udah makan vitamin D-nya dari asupan sumbernya dari vitamin D, ternyata nggak cukup. Atau dari sinar matahari, karena dia ada kelainan atau penurunan fungsi dari enzim tersebut. Nah, kalau gitu gimana kalau ditemukan? Ya paling nggak memang vitamin D ini sumber di makanan sendiri, yang sumbernya dari diet, itu sulit kita dapatkan. Terutama apalagi kalau di Indonesia ya, karena vitamin D-nya banyaknya di ikan laut dalam. Jadi kalau kita butuhnya tadi ini untuk AKG dewasanya 600, bayangkan saja harus makan berapa banyak. Ini contohnya ada back salmon ya. Salmon aja dia dalam 3 ounce atau sekitar mungkin 75 gram aja dia baru dapat 200-an. Artinya dia mesti makan 3 kali ya. Banyak banget ya sehari ya gitu. Jadi belum tentu ya gitu bisa dapetin. Kadang tuh kita di Indonesia nggak bisa cukup 600. Ditambah lagi kalau misalnya ternyata ada polimorfisme di gen tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai omega 3. Ya, omega 3 itu adalah asam lemak esensial, artinya mesti didapetin dari luar ya. Fungsinya adalah membentuk membran sel, membentuk eikosanoid yang akan berperan dalam proses inflamasi dan respon imun. Dan omega 3 ini sifatnya adalah antiinflamasi. Nah, jadi omega 3 itu ada 3 jenis ya, yaitu ALA, EPA, dan DHA. ALA itu adalah sumbernya dari nabati. Sedangkan EPA dan DHA itu sumbernya dari hewani. Nah, gimana peran gen FADS1 ini? FADS1 ini kode DNA untuk menghasilkan enzim fatty acid desaturase 1 yang fungsinya mengkatalisis pembentukan EPA dan AA ya. Kalau kita khusus membahas tentang omega 3, maka kita lihatnya adalah EPA. Jadi dia harus diubah yang tadinya dari ALA, itu si FADS1 harus mengubahnya menjadi EPA. Jadi kalau misalnya dia ada polimorfisme di sini, ternyata menyebabkan penurunan biosintesis dari EPA. Yang sifatnya sebenarnya EPA ini membantu proses antiinflamasi. Ya. Jadi bagaimana kalau orang punya polimorfisme? Paling nggak dia harus mengasup dari makanannya sekitar kalau wanita 1,1 gram per hari atau kalau pria 1,6 gram per hari. Nah, tapi gimana nih kalau orang-orang yang vegan? Hati-hati, udah orangnya vegan, ternyata dia punya polimorfisme di metabolisme omega 3 ini. Maka dia nggak bisa asup dari yang dari Allah, mau nggak mau kan dia tetap harus suplementasi. Artinya sebenarnya dia menjalankan vegan itu nggak cocok sebenarnya kalau sesuai dengan genetik dia. Nah, jadi supaya kita nggak defisiensi gimana? Jadi kalau gitu dari hasil genetik tadi kita udah tahu nih, misalnya enzimnya ternyata biosintesisnya kurang baik. Kemudian ternyata asupan kita turun, maka tentunya kita beresiko dong terjadinya defisiensi. Jadi prinsipnya gini, kalau misalnya dia genetik risk atau dia resiko tinggi mengalami kekurangan tadi, misalnya folat ya. Kalau dia makannya ternyata juga dikit, maka ya nggak bisa nih. Dia masih kemungkinan besar kadar serum folat di dalam darahnya itu kurang. Jadi paling nggak dia harus mengasup suplemen.
Ya, sebenarnya tadi AKG itu adalah angka kecukupan gizi, artinya yang ditujukan kepada untuk seluruh masyarakat. Rata-rata tuh untuk menjaga kesehatan istilahnya tuh segitu. Tapi sebenarnya kita punya yang namanya upper level ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi orang-orang yang beresiko kekurangan folat tadi dengan genetik risk yang tinggi tadi, maka paling tidak asupannya mesti di atas AKG gitu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga membantu memperkenalkan mengenai jenis diet yang terbaru ini. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih banyak Dr. Jennifer. Untuk sesi kedua, kita akan membahas tentang peran nutrigenetika dalam prevensi penyakit tidak menular. Nah, jadi ditahan dulu pertanyaannya karena saya sudah melihat banyak pertanyaannya dari pesertanya. Untuk materi peran nutrigenetika genetika dalam prevensi penyakit tidak menular ini akan dibawakan sama Ibu Emilia Bebintara. Untuk Ibu Emilia, silakan Ibu. Oke, halo semuanya. Ya, halo Ibu. Ya, oke. Terima kasih Dr. Jennifer untuk pemaparannya. Sekarang saya akan menjelaskan peran nutrigenetika dalam prevensi penyakit tidak menular. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin berat badannya udah agak di atas batas dan butuh diet atau segala macam, mungkin di sini saya akan bisa coba untuk membantu untuk bagaimana memprevensi supaya tidak penyakitnya itu tidak berlanjut seperti itu. Oke. Nah, jadi sebelum ke pembahasan pokok, saya akan menjelaskan sedikit kenapa kita harus melakukan pengujian genetik gitu. Dan pengujian genetik ini sebenarnya dilakukan untuk assessment supaya kita bisa tahu apakah kita memiliki keturunan suatu penyakit sebelum memiliki gejala ataupun setelah memiliki gejala gitu, sehingga ke depannya kita dapat menggunakan hasil tes genetik tersebut untuk memahami dan memandu kita dalam perencanaan atau perencanaan pencegahan ataupun perawatan kesehatan kita seperti itu. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Jennifer, nutrigenetika adalah bagaimana tubuh kita memetabolisme atau memproses nutrisi yang kita dapatkan dari asupan gizi. Nah, kalau dari makan atau minum, sebenarnya tubuh kita kan ngatur atau ngeregulasi seberapa banyak nutrisi yang bisa diserap sama tubuh atau biasanya disebut bioavailability. Nah, melalui gen yang ini semua itu diatur melalui gen yang ada di genetic blueprint kita yang tadi Dr. Jennifer sudah bilang. Nah, selain mengatur respon nutrisi terhadap genetik, gen kita tuh juga menentukan apakah kita ada resiko defisiensi atau overdosis nutrisi gitu. Dan juga mengatur rasio karbo, protein, lemak kita gitu, sehingga kita mendapatkan sehingga kita mendapatkan informasi kayak suplementasi yang sesuai itu seperti apa atau rancangan pola makan yang tepat itu seperti apa gitu. Nah, melalui gen tadi makanan atau nutrisi tersebut bisa menentukan apakah performa kita atau our general performance yang nggak cuma sports doang, cuman bisa overall-nya itu bisa baik atau tidak seperti itu. Nah, nutrigenetika ini studi yang mempelajari varian genetik umum atau yang tadi Dr. Jennifer bilang SNP yang mempengaruhi asimilasi, transportasi, metabolisme makro dan mikronutrisi dalam makanan seperti itu. Nah, tes nutrigenetika ini menjadi penting karena pertama, nutrigenetika mempermudah supaya kita dapat memperbaiki pola makan karena pola makan yang tidak ideal itu adalah sumber dari segala penyakit seperti itu. Nah, dengan tes kita bisa tahu nih nutrisi apa yang butuh perhatian lebih. Sehingga tes nutrigenetika juga membantu perancangan pola makan yang tepat dan akurat cocok untuk setiap individu. Nah,
karena tidak ada individu yang sama meskipun pada bayi kembar seperti itu contohnya. Nah, oke, seperti itu sih kurang lebih. Nah, untuk mengerti bagaimana kita bisa mencegah penyakit tidak menular, kita harus tahu tuh penyakit tidak menular itu seperti apa. Nah, biasanya penyakit tidak menular itu disingkat PTM atau bahasa Inggrisnya non-communicable disease. Nah, ini tuh salah satu contohnya adalah defisiensi dan kelebihan asupan nutrisi, terus juga ada intoleransi makanan, dan ada obesitas. Nah, tapi dari obesitas sendiri itu muncul beberapa PTM lainnya, yaitu diabetes, dislipidemia, hipertensi, yang nantinya bisa berkembang menjadi penyakit kardiovaskuler. Nah, di sini saya juga udah menulis sindrom metabolik atau biasa disebut METS sebelum 3 penyakit ini ya, gitu. Nah, sebenarnya METS itu apa sih? Gitu. Nah, jadi METS itu sebenarnya adalah merupakan kumpulan faktor resiko yang membuat seseorang tuh dapat upgrade penyakit ke DM atau penyakit kardiovaskuler gitu. Nah, sebagai informasi tambahan, prevalensi sindrom metabolik atau METS di Indonesia itu sekitar 25%. Seperti itu. Nah, jadi lumayan besar lah ya untuk proporsinya sendiri. Untuk tahu nih apakah kita udah bisa dikategorikan memiliki METS atau belum, itu kita bisa ngelihat dari beberapa parameter seperti obesitas visceral, tekanan darah tinggi, gula darah puasa yang tinggi, level trigliserida yang tinggi, dan level kolesterol HDL yang rendah gitu. Nah, cuman seberapa tinggi atau seberapa rendah sih gitu kan? Nah, ini adalah batas parameter METS-nya. Dan seseorang bisa dikatakan memiliki sindrom metabolik jika memiliki 3 atau lebih dari kondisi di atas. Nah, misalnya saya ambil contoh gula darah puasa ya di sini. Nah, berbeda dengan penderita diabetes yang gula darah puasanya itu di atas 125. Nah, untuk penderita METS ini bisa masuk dalam salah satu kategori METS kalau mereka mempunyai gula darah puasa yang lebih tinggi dari 110 mg/dl gitu. Sedangkan kan kalau misalnya di atas 100 itu udah masuk prediabetes seperti itu. Ya, jadi ini udah kayak apa ya? Udah kayak warning lah istilahnya kayak gitu. METS itu udah kayak warning gitu. Oke, lanjut. Pada tahun 2013, ada jurnal yang mengatakan bahwa nutrisi adalah faktor terpenting yang terlibat dalam metabolisme nutrisi itu sendiri via gen terkait pengembangan penyakit tidak menular. Nah, ada pun juga jurnal lainnya yang membuktikan keberhasilan genetik ya dalam mengurangi prevalensi dan keparahan PTM via intervensi yang sesuai seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengkonklud istilahnya kalau nutrigenetik ini bisa menjadi salah satu solusi untuk pencegahan pengembangan PTM. Karena nutrigenetik sendiri itu mempelajari sebagian dari genetik blueprint tubuh kita seperti yang tadi Dr. Jennifer sudah bilang. Dan dengan mengetahui genetik blueprint, kita bisa mencegah perkembangan penyakit, mengoptimalisasi kesehatan, dan juga bisa mengenal dan lebih aware lah terhadap kondisi tubuh kita seperti itu. Nah, saya selalu menganalogikan bahwa mengetahui genetik blueprint itu sama kayak dana rumah gitu. Kalau misalnya kita mau ngebangun rumah, kita harus tahu dong kayak reinforcement-nya apa aja gitu, plumbing-nya seperti apa, terus abis itu kerangkanya seperti gimana gitu. Nah, jadi dengan mengetahui ini semua, kita bisa membangun rumah yang kokoh, yang kuat, yang tahan lama gitu. Jadi sama nih kayak nutrisi kan, dengan mengetahui bagaimana metabolisme nutrisi yang ada di tubuh kita atau nutrisi mana yang harus kita perhatikan, kita bisa melakukan tindakan prevensi yang sesuai seperti itu. Nah, ini beberapa gen yang berpartisipasi dalam increasing the risk of pengembangan PTM seperti itu. Nah, misalnya nih pada gen ApoA.
Halo, mohon maaf. Ya, Iya, Ibu. ya. Jadi, iya tadi sampai mana ya saya? Mohon maaf koneksinya. Iya. Sepertinya Ya, tadi sampai mana ya? Nah, ini. Halo? Ya, Ibu sampai untuk yang gen, yang implikasi, sampai gen ya ini benar. Oke, ya. Oke, berarti saya ulang aja ya. Ini Boleh, Bu. beberapa gen, sorry, beberapa gen yang memiliki apa ya peran untuk increasing the risk of PTM gitu, of developing PTM. Nah, misal pada gen APOA ini dikatakan bahwa untuk individu yang memiliki genotipe GG, itu BMI-nya akan 6,8% lebih besar jika mereka memakan makanan yang tinggi lemak jenuh, seperti misalnya kayak fried chicken, seperti itu yang makanan-makanan gorengan. Nah, padahal untuk orang lain yang memiliki genotipe yang berbeda, itu mungkin kenaikannya tidak sebesar 6,8, karena kita semua tahu kalau misalnya emang trans fat itu buruk ya untuk tubuh kita gitu. Nah, terus juga ini gen ApoA5 gitu. Gen ApoA5 ini dikatakan individu yang memiliki alel C akan memiliki kadar trigliserida yang lebih tinggi ketika mengkonsumsi omega 3 seperti itu. Juga pada individu yang memiliki alel C pada gen CD36. Nah, kadar LDL-nya orang tersebut akan memiliki akan lebih tinggi lah ketika mengkonsumsi omega 3. Padahal kita tahu nih omega 3 kan memiliki peran besar pada kesehatan jantung dan fungsi otak kan. Nah, jadi kita bisa disimpulkan bahwa gen itu berperan sangat besar pada penentuan metabolisme nutrisi meskipun nutrisi itu baik untuk tubuh kayak gitu. Oke, sebentar ya, ini saya ada kendala sedikit terkait share screen-nya. Ya, ini oke. Oke deh. Oke ini. Oke. Nah, mari kita lihat beberapa studi kasus tes nutrigenetika nih gitu. Nah, jadi misalnya ada 4 individu dengan masalah-masalah tertentu seperti ini. Misalnya yang pertama, mereka memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus, mungkin dari ayahnya atau dari ibunya seperti itu. Nah, hasil tes nutrigenetiknya sendiri itu mereka memiliki predisposisi di mana mereka karbohidratnya itu emang cocoknya yang rendah karbohidrat, dan omega 3-nya juga omega 6-nya juga perlu diperhatikan gitu. Sehingga dengan hasil tes nutrigenetik ini kita bisa membuat rancangan pola makan kalau misalnya itu harus 40% karbohidrat untuk rasio makronya, dan individu tersebut harus lebih banyak makan ikan gitu. Nah, selanjutnya untuk orang yang memiliki persen body fat yang tinggi. Kalau misalnya kita tes body composition analysis, biasanya kelihatan kan persen body fatnya berapa, misalnya 40%, 30%, seperti itu. Nah, di sini kita bisa ngelihat begitu orang itu dites nutrigenetik, kita bisa ngelihat metabolisme mereka seperti apa. Dan ternyata metabolisme mereka tuh pelan gitu kan. Nah, jadi rancangan pola makan mereka itu harus defisit kalori seperti itu. Nah, ada orang ketiga pun misalnya dia kembung gitu kan, cuman nggak tahu kembungnya kenapa. Nah, begitu di tes nutrigenetik, ternyata mereka intoleransi laktosa dan kafein. Nah, jadi solusinya ya rancangan pola makannya ya menghindari susu dan kopi seperti itu. Nah, untuk yang individu yang sehat nih, ternyata setelah dites nutrigenetik itu mereka mempunyai resiko defisiensi nutrisi yang terkait vitamin B6, B12, magnesium, dan Fe, yaitu iron. Nah, jadi ke depannya mereka bisa membuat action plan, atau nutritionist atau dietitians mereka bisa membuat plan untuk menambah suplementasi dalam diet mereka seperti itu. Nah, jadi
tes nutrigenetik ini itu membuat rancangan pola makan yang spesifik dan tepat untuk setiap individu. Nah, jadi yang tadi seperti saya udah bilang, tes nutrigenetik ini membantu kita untuk menentukan program yang paling akurat untuk tubuh kita, seperti itu. Melalui diet tepat dan pencegahan maupun manajemen penyakit yang efektif. Nah, Bapak, Ibu peserta ini kan masing-masing spesial gitu ya. Bapak dan Ibu memiliki kebutuhan nutrisi yang spesifik dan berbeda untuk masing-masing individu. Dan dengan menggunakan tes nutrigenetik ini sendiri, kita bisa menyediakan penilaian paling akurat dan juga pedoman untuk parameter tertentu, sehingga Bapak dan Ibu dapat memaksimalkan rancangan diet, sehingga rancangan tersebut dapat jadi tepat dan spesifik untuk setiap Bapak dan Ibu, seperti itu. Nah, kami Nala Genetics menyediakan tes nutrigenetik yaitu NutriReady. Dan NutriReady ini memeriksa 127 interaksi nutrien gen yang menghasilkan analisa 26 nutrien yang sesuai di sini, 3 intoleransi makanan, dan juga metabolismenya, seperti itu. Nah, jadi nggak hanya penyerapan makronutrisinya, tapi NutriReady juga memeriksa penyerapan mikronutrisi. Karena kayak kalau misalnya saya boleh mengibaratkan lagi, mikronutrisi itu seperti olinya mobil, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mobil nggak dikasih oli, itu kan nggak bisa jalan juga gitu. Jadi emang keduanya itu goes hand in hand dan sama-sama penting, seperti itu. Nah, selain itu, selain mikro dan makro, NutriReady juga memeriksa intoleransi makanan. Sehingga kita tahu nih, kalau misalnya kita kembung, apakah karena masuk angin atau karena emang harus menghindari makanan-makanan tertentu, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, NutriReady ini seperti tagline-nya, Your A to Z Guide for Personalized Nutrition, yang ini, kita melaporkan hasil genetik. Terus juga di sini kita ada fungsinya. What is this nutrient for, gitu kan. Dan abis itu ada juga gejala, kelebihan, atau kekurangan, sehingga kita bisa lebih aware sama tubuh kita, dan juga kebutuhan konsumsi suplemen atau tidak, gitu. Di sini juga ada RDI yang dilokalisasi. Jadi contohnya, kita kan selalu, Nala Genetics itu selalu ngambil database dari orang-orang etnisitas yang sesuai gitu, misalnya orang-orang Asia seperti itu. Dan RDI-nya ini, Recommended Daily Intake ini juga kita sesuaikan dengan peraturan pemerintah saat ini, seperti itu. Nah, terus jadi laporan NutriReady ini menjadi laporan yang paling lengkap dan berfokus kepada nutrisi dan menjawab pertanyaan sejuta umat gitu, yang jadi terus apa gitu. Misalnya nih kita nerima hasil tes darah gitu kan. Terus habis itu kayak kelihatan LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah seperti itu. Jadi itu kan bahaya ya, warning gitu. Nah, tapi setelah itu apa? Kan kita nggak tahu. Nah, jadi kita di sini nggak cuman ngasih tahu masalahnya apa, cuman kita ngasih lebih fokus sama solusinya gitu. Nah, sebagai contoh nih, ada individu yang sebenarnya dia nggak butuh vitamin C, cuman dia minum vitamin C yang harganya sangat mahal gitu kan. Nah, jadinya kan tidak cost efektif seperti itu, tidak bisa berhemat gitu. Sedangkan kayak duit buat beli vitamin C itu bisa buat beli makanan lain gitu kan. Nah, jadinya nggak cuma sehat doang, kita juga bisa lebih hemat dan lebih memilih apa yang sebenarnya kita perlukan, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam laporan kami juga menyediakan meal plan, seperti itu. Nah, meal plan ini berfokus dapat pada rancangan intervensi yang bikin rancangan intervensi itu sendiri lebih efektif, efisien, dan hemat waktu gitu sih. Nah, jadi di sini kita ada menghitung langsung body mass index-nya berapa seperti itu, dan total energy expenditure-nya berapa. Dari situ kita bisa menghitung ideal intake-nya berdasarkan dari metabolisme Bapak Ibu. Lalu kita bisa set goal. Apakah Bapak Ibu harus lose weight? Apakah Bapak Ibu harus maintain weight? Apakah harus increase muscle mass, seperti itu. Nah, dari situ juga kita menyediakan
rasio makronutrien, dan kita translate lagi ke daily serving size guide. Misalnya dalam satu hari ini harus makan 2 serving per day of starch gitu. Dalam kata lain of karbohidrat. Nah, tapi 2 serving size ini kan pembagiannya seperti apa gitu. Nah, jadi kita translate lagi nih sebagai sample meal plan-nya. Ketika makan pagi atau breakfast, starch-nya 1 porsi. 1 porsi itu berapa? 0,5 cup rice gitu. Atau weight-nya 150 gram. Seperti itu. Kalau misalnya nggak mau makan nasi, misalnya, aduh saya nggak suka makan nasi, saya sukanya makan kentang gitu. Boleh, berapa gitu kan. Nah, kita udah tulis juga nih di sini, di alternative source of food-nya. Potato itu 1 medium, 150 gram, dan preferensinya jangan digoreng, seperti itu. Nah, jadi dengan Nutri Ready kita bisa mendapatkan anjuran nutrisi yang sesuai dengan tubuh kita dan hemat waktu, nggak pakai coba-coba soalnya gitu. Oke, sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Baik, Ibu Emilia, terima kasih. Ya. Aduh, materinya bagus banget. Jadi, sharing sedikit juga untuk peserta. Dr. Jennifer adalah dokter di Rumah Sakit Murni Teguh, spesialis untuk gizi klinis, dan menceritakan tentang diet secara gen ya, gen itu. Nah, untuk pemeriksaan gennya itu dibantu dengan tim dari Nagala Genetik ya, Nagala Genetik dengan Ibu Emilia. Jadi lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan dari peserta ya, Dokter dan Ibu Emilia. Boleh, silakan. Oke. Nah, di sini sudah ada Ibu Aisyah. Dokter pagi, bagaimana kita tahu gen dalam tubuh kita? Apa adakah pemeriksaan untuk itu? Baru dibahas ya. Dokter Jennifer, silakan dok, atau Ibu Emilia. Ya, oke. Terima kasih Bu Aisyah atas pertanyaannya. Mungkin kalau di awal saya masih pemaparan ya, belum menceritakan bagaimana periksanya ya. Jadi sebenarnya genetik itu kita bisa periksa ya, orang kita aja bisa kok. Buktinya kalau di masyarakat ya, saya mau nentuin nih anak kandungnya benar apa enggak ya. Jadi semacam itu ya pemeriksaannya. Jadi ini kita periksa gen. Nah, nanti periksaan gennya ini dibantu dari providernya yang memberikan pelayanan mengenai pemeriksaan genetik. Nah, kalau di sini kita kerjasama dengan Nala Genetik ya, jadi yang akan memeriksakan tersebut. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, karena kan ini sebenarnya gen itu macam-macam. Tapi gen yang diperiksa di sini adalah kita periksanya SNPs-nya, bukan gen yang terkait dengan penyakit. Tolong dibedakan ya. Jadi kita periksa terkait metabolismenya tentang gizi-gizinya, bukan periksa oh ini saya cek gen diabetes, bukan seperti itu. Ya, jadi ini adalah terkait dengan nutrisi. Karena itu ada lagi pemeriksaan genetik yang untuk menentukan resiko terjadinya suatu penyakit. Jadi sifatnya dari pemeriksaan nutrigenetik, nutrigenomik itu adalah untuk prevention, untuk pencegahan suatu penyakit. Yang diharapkan bisa juga untuk membantu untuk terapi selama misalnya orang tersebut punya penyakit. Contohnya misalnya tadi ada sindrom metabolik, atau dia mungkin ada diabetes, atau dia obes. Nah, jadi beda ya gitu. Cara sama-sama pemeriksaan genetik, tapi sebenarnya kita sudut pandangnya beda gitu ya, tujuannya itu beda. Kalau ini kita untuk yang berkaitan sama diet atau nutrisi gitu. Nah, nanti kalau periksanya gimana mungkin dari Nala Genetik ya yang bisa memaparkan ya, misalnya periksanya pakai apa, pakai darah, apa pakai liur, apa pakai gimana ya gitu. Oke, saya tambahkan untuk pemeriksaannya sendiri itu kita memakai buccal swab. Jadi swab di inner cheek-nya dalam mulut gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya memang berminat bisa menghubungi pihak Murni Teguh atau juga Nala Genetics. Nanti kami akan membantu untuk prosedur pengambilan sampelnya seperti itu. Kurang lebih biasanya cuma 5 menit sih seperti itu sih.
Oke, thank you dokter, thank you Ibu Emilia. Dok, sebelum ke pertanyaan peserta dok, untuk yang gen pemeriksaan ini, jika pasien ada yang ingin memeriksakan diri terkait tentang metabolisme dia, tapi pasien itu terkena HIV, bagaimana dokter? Oke, jadi sebenarnya tujuannya apa dulu nih periksa ya? Sebenarnya kan pemeriksaan genetik ini semacam kalau saya bisa bilang ya investasi ya. Jadi investasi untuk kesehatan kita. Ya, jadi sebenarnya terutama diperuntukkan adalah untuk orang-orang yang memang ingin hidupnya makin sehat. Ya, dengan mengetahui bagaimana sih profil genetik dia supaya dia bisa kelola gimana caranya makannya apa yang cocok buat dia. Mana sih yang kurang cocok sehingga nanti di kedepannya dia nggak jadi sakit gitu. Ya, tapi bagaimana dengan orang yang kalau misalnya sudah ada penyakit? Bisa nggak kita ini? Bisa aja ya gitu. Jadi misalnya dia ada penyakit, tadi contohnya misalnya HIV. Kebanyakan orang dengan infeksi HIV tentunya nutrisinya biasanya seringkali dia malnutrisi nih, kurang ya karena sebenarnya kebutuhannya tinggi, butuh untuk imunnya dan sebagainya. Nah, dengan dia periksa genetik, tentunya dia bisa tahu nih pola makan yang baik untuk dia supaya dia bisa meningkatkan status gizi dia, itu gimana dengan profil genetik dia. Tapi profil genetik ini bukan satu hal yang utama ya untuk menentukan personalisasi diet. Kita tetap penting, perlu kita nilai dia itu usianya berapa, kemudian dia kelompok beresiko atau enggak, kemudian dia ada sakitnya apa. Jadi semua faktor itu perlu dinilai. Jadi nggak segampang bikin, oh yaudah kalau udah dapat meal plan-nya nih dari pemeriksaan ini, ya udah ikutin aja. Nggak bisa begitu juga. Kita tetap harus ada faktor lain. Jadi tetap aja ini hanya salah satu faktor untuk membantu membentuk diet yang personal. Ya, gitu. Jadi yang lainnya tetap harus dipertimbangkan. Jadi kalau informasinya semakin banyak, tentunya membuat meal plan-nya akan lebih spesifik untuk orang tersebut. Gitu. Oke, thank you dokter. Untuk Ibu Emilia bisa dibantu. Jadi kalau pemeriksaan seperti ini, case pasiennya, apakah bisa dilakukan? Bisa, Kak. Jadi untuk ini memang tadi seperti yang Dokter Jennifer sudah jelaskan, ini untuk ngelihat dari ekspresi gennya sendiri gitu. Jadi apakah metabolismenya optimal atau tidak, seperti itu sih. Jadi dengan melakukan tes ini, pasien yang memiliki HIV ini bisa mendapatkan atau bisa dibantu oleh nutrisi dan dietitian maupun dokter untuk mendapatkan sebuah rancangan diet atau kayak rekomendasi nutrisi lah istilahnya gitu yang paling tepat seperti apa dan yang apakah yang cukup atau enggak sehingga nanti ke depannya juga mereka sebagai untuk imunnya sendiri, sistem imunnya sendiri itu juga akan lebih kuat seperti itu. Gitu sih. Oke, thank you Ibu Emilia ya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan dari peserta ya. Untuk peserta yang ingin bertanya silahkan, karena ini adalah momen yang pas ya. Ini masih dari Ibu Aisyah ya dokter. Satu lagi dokter, ibu saya diabetes usia 57 tahun, berat badan 56. Apakah diet yang tepat buat ibu? Karena susah menahan lapar. Silakan dokter Jennifer. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Aisyah ya. Jadi dia diabetes ya, ini kasusnya diabetes, kemudian usianya 57 tahun, dengan berat badan 86 ya. Kita perlu tahu dulu nih berat badan 86 pasiennya obes atau enggak. Ya, jadi kita nilai dulu status gizinya gimana. Paling gampang ya memang dengan IMT ya, dengan indeks massa tubuh. Tapi kita perlu nilai lagi yang lain-lainnya. Sebenarnya intake-nya bagaimana ya. Jadi kan dibilang nih dia susah nahan lapar ya kalau dietnya terlalu ketat. Nah, apa benar dietnya benar apa enggak ya? Jadi sebenarnya diet yang baik adalah diet yang sesuai dengan kebutuhan. Memang kita tahu misalnya orang DM dengan obesitas, tentunya targetnya adalah mencapai berat badan yang ideal
supaya kontrol gula darahnya bisa lebih baik. Nah, tapi bukan berarti kita langsung turunin nih, ya udah defisit kalori aja lah, makannya sedikit aja cuma 500 kalori yang kita sebut sebagai diet very low calorie diet ya, jadi ekstrim banget gitu. Nah justru itu nggak bagus ya kayak gitu ya, makanya lapar. Kalau lapar terus gimana? Akhirnya nggak kurus-kurus ya, malah makan terus berikutnya. Makan seharinya lapar, besokannya seminggu kemudian naik lagi berkali-kali lipat ya. Jadi diet yang benar ya harusnya dia konsultasi kalau bisa dengan dietitian atau dengan dokter spesialis gizi klinik untuk menentukan nih dietnya bagaimana. Kita perlu tahu dulu gula darah dia berapa, laboratoriumnya bagaimana. Jadi kita bisa membentuk meal plan yang lebih spesifik untuk dia gitu. Thank you, dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Ratu, Dokter Siang. Saya izin bertanya, usia saya 12 tahun, tapi usia anak saya 12 tahun, tapi badannya seperti 7 tahun. Apakah ada masalah di perkembangan tubuhnya, dok? Tindakan apa yang harus saya lakukan di awal ya, dok? Apakah harus kontrol dulu? Silakan, dokter. Oke, ini terima kasih Bu Ratu ya, pas pertanyaannya. Jadi anaknya usia 12 tahun, tapi kelihatannya badannya kecil gitu ya, seperti anak-anak usia 7 tahun. Nah, tentunya perlu dinilai dulu perkembangannya dan pertumbuhannya nih. Sama seperti anak balita ya, kalau bisa kita plot dulu ya di grafik tumbuh kembang ya, apakah memang sesuai. Sesuainya dengan apa? Bukan sesuai usia. Pertama lihat dulu berapa tingginya. Ya, tingginya berapa? Kita sesuaikan. Jadi harus mendapatkan berat badan ideal sesuai tinggi badan anak tersebut. Kalau memang ternyata kayaknya kecil nih, udah kelihatan banget ya, kecil banget gitu ya. Sebaiknya konsultasi pertama harus ke dokter anak dulu untuk menentukan sebenarnya ini tumbuh kembangnya terganggu atau gizinya terganggu karena apa masalah utamanya. Belum tentu karena intake-nya. Jadi belum tentu sebenarnya makannya banyak kok tapi nggak gemuk-gemuk. Jangan-jangan dia punya suatu penyakit ya atau kelainan tertentu yang mengganggu dari metabolisme zat gizi sehingga dia akhirnya pertumbuhannya terjadi gangguan gitu. Jadi pertama adalah mesti ke dokter anak. Kalau bisa ya mungkin ke spesialis anak, konsultan tumbuh kembang anak ya gitu. Oke, makasih Dokter Jennifer. Halo dok. Iya. Oh ya, oke sampai di situ ya dok. Iya, Oke, makasih udah. dokter. Baik, dok ini mungkin pertanyaan dari saya untuk untuk Ibu Emilia. Ibu, jadi kasus yang ini seperti anak mungkin ada pengecekan gen juga. Apakah ada maksudnya cara yang berbeda dengan usia kita dewasa untuk pengecekan gen ini? Oh, ya, tidak ada. Jadi memang semua tes kita menggunakan buccal swab sehingga juga non-invasif dan mudah juga gitu dan bisa menjangkau ke seluruh Indonesia lah istilahnya kayak gitu karena kita akan ngirim kitnya sehingga nanti bisa dipandu melewati online gitu. Cuman pengambilannya semuanya sama menggunakan buccal swab. Jadi bisa untuk anak kecil juga. Seperti itu. Thank you ya Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Heni. Untuk Dokter Jennifer, bisa dijelaskan apa perbedaan pemeriksaan nutrigenetik dan nutrigenomik? Gimana dokter? Oke, jadi sebenarnya itu ilmunya ya. Jadi ilmunya nutrigenetik dan nutrigenomik yang secara payung besarnya kita sebut sebagai nutritional genomik. Jadi sebenarnya kalau yang benar-benar nih meriksain masalah nutrigenomik, jadi saya rasa nggak ada ya. Jadi sebenarnya prinsip utamanya adalah gennya. Yang diperiksa adalah gennya. Kemudian kita lihat bagaimana sih responnya terhadap suatu diet dari pengaruh dari si gen tersebut. Kalau nutrigenomik kan tadi dia ekspresi gen. Sebenarnya ekspresi gen ini lebih banyak sekarang digunakan untuk penelitian. Artinya bagaimana sih zat gizi tersebut atau nutrien tersebut akan mempengaruhi ekspresi gen. Ekspresi gen itu adalah proses membentuk si protein tadi.
mulai dari transkripsi, translasi, sampai akhirnya jadi protein. Makanya sebenarnya yang diperiksa biasanya adalah si hasilnya ya. Jadi misalnya proteinnya apa ya. Kemudian ada yang disebut sebagai transkriptomik ya, kemudian ada yang metabolomik. Nah, itu yang sebenarnya lebih ke kita sebut sebagai nutrigenomik. Jadi kita ini sering kebalik-balik. Jadi semuanya udahlah semuanya genomik gitu ya. Sebenarnya arti kata genomik sendiri adalah ekspresi gen. Ya, jadi beda sama nutrigenetik. Kalau genetik kita lihat gennya. Jadi mungkin kalau bingung di provider lain selalu bilangnya nutrigenomik ya, tapi sebenarnya periksanya sama juga sih, gen juga gitu ya. Cuma mungkin mereka ada ya juga yang langsung kaitin sama penelitian-penelitian yang berkaitan sama penyakit. Nah, itu bedanya sih di situ aja. Tapi nggak ada yang benar-benar sebenarnya nutrigenomik, karena nutrigenomik itu kita mesti lebih dalam lagi lihatnya. Jadi diharapkan kalau misalnya kita makan nih, misalnya hukumin gitu, kita anggap supaya ekspresi gennya ini supaya bisa lebih atau bisa kita on off gitu istilahnya. Nah, itu lebih yang berkaitan sama nutrigenomik. Tuh. Oke, terima kasih dokter. Untuk peserta yang masih ingin bertanya dengan dokter sebelum acaranya ditutup, disilahkan. Dok, mungkin lebih ke Ibu Emilia ya. Ibu, saya mau bertanya sedikit. Apakah pasien yang ingin melakukan program kehamilan perlu ada nggak untuk pengecekan ini? Jadi biar mungkin nutrisinya lebih tepat gitu. Oke, ya untuk program kehamilan itu memang penting banget ya kalau misalnya melakukan program kehamilan, cuman tidak pada saat pasien tersebut hamil seperti itu. Nah, jadi untuk program kehamilan itu sangat tepat karena kita bisa jadi lebih prepare lagi untuk folic acid-nya, untuk vitamin-vitamin dan mikronutrisi lainnya seperti itu yang mendukung perkembangan otak bayi seperti itu. Nah, jadi memang menjadi lebih penting gitu karena kan ada tujuan dan ada goalnya ya gitu. Jadi kita bisa lebih presisi dan tepat sih untuk rekomendasi nutrisinya seperti itu. Oke dokter, tadi seperti Ibu Emilia, jadi tadi seperti yang Ibu bilang, jika dia sudah hamil tidak boleh melakukan pengecekannya lagi gitu. Saya Nala Genetis tidak menyarankan seperti itu. Jadi memang sebaiknya dilakukan sebelum hamil gitu ya, karena kan memang jadi kayak istilahnya tadi yang dokter Jennifer bilang itu sebagai investasi gitu. Nah, jadi kan nutrisi tuh kita tahu sendiri itu efeknya juga nggak langsung seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya saat kehamilan itu kan nanti ada beberapa kondisi lainnya kayak gestational diabetes dan everything else gitu. Dan itu menjadi butuh istilahnya rancangan nutrisi yang lebih khusus lagi seperti itu sih, gitu. Bukannya lebih bagus kalau kita tahu untuk mencegah bayi lahir dengan tidak baik gitu, Bu? Enggak ya? Nah, itu boleh ya, dibantu? itu dilakukan sebelum kehamilan. Ya, karena kan istilahnya gini, kalau misalnya kita hamil, tubuh kita itu menyerap dan menggunakan nutrisi yang memang sudah ada di tubuh kita seperti itu kan. Nah, jadi untuk persiapannya itu sendiri lebih penting untuk nanti menentukan lah istilahnya outcome bayinya seperti apa kayak gitu. Mungkin Dr. Jennifer bisa menambahkan juga. Oke, terkait pemeriksaan, memang beberapa provider nggak menyarankan ya untuk pada saat kehamilan. Justru kalau bisa sebelum hamil. Kenapa? Ya kita tahu ya, kalau pembelahan sel itu terjadinya kan pada awal kehamilan. Sehingga kita mesti investasi dulu dong nutrisinya pada saat sebelum hamil. Makanya ibu hamil kalau wanita yang usia produktif bila ingin merencanakan kehamilan, makanya dia biasanya udah minum-minum vitamin nih ya, udah banyak-banyak ya. Kenapa? Karena pembelahan sel itu terjadi pada minggu-minggu awal kehamilan ya. Jadi walaupun ada yang masih bisa dikejar, tapi kebanyakan nutrisinya itu harus terpenuhi pada saat awal kehamilan. Jadi kalau misalnya memang ingin program hamil atau memang wanita tersebut mengalami masalah kesuburan mungkin ya,
mungkin pemeriksaan nutrigenetik ini bisa membantu dia sehingga dia tahu nih gen-gen mana yang ternyata perlu dia perhatikan. Paling penting ya, jadi kita akan lihat, oh ibu ini mau program hamil nih, dok saya mau program hamil, saya gitu. Dokternya akan fokus nih, nutrisi-nutrisi mana yang nantinya akan mempengaruhi kesuburan dia. Contohnya folat, mungkin kolin, yang omega 3. Nah, kita fokus nih baca di situ. Oh, ternyata folatnya dia ada polimorfisme di sini. Ternyata dia cenderung folatnya akan rendah. Kalau begitu, kita akan sarankan dia itu untuk makan sumber folat lebih banyak. Ya, kalau bisa, kalau memang terpenuhi. Tapi kalau tidak terpenuhi, tentunya harus ditambah dengan suplementasi gitu ya. Jadi kita bisa tahu duluan nih istilahnya, siap-siap duluan. Makanya benar tuh harus investasi dulu di awal. Dan pemeriksaannya kan cuma sekali seumur hidup ya, gitu. Jadi nggak perlu ngulang-ngulang gitu. Jadi misalnya, oh ya sebelum hamil periksa, nanti habis hamil udah punya lahiran, terus nanti periksa lagi, nggak gitu ya. Jadi periksanya ini cukup sekali seumur hidup sebenarnya pemeriksaannya. Ya, jadi bagus banget kalau tahu sebelum hamil. Karena tujuannya apa? Kalau misalnya nanti kita aware sama gen tersebut, kita harapkan kan tidak terbentuk tadi fenotipnya. Ekspresinya jadi lebih bagus. Yang diturunkan nanti ke anak dia, kita harapkan juga akan bagus. Itu. Jadi makanya kalau bisa investasinya sebelum kehamilan. Gitu. Oke, benar banget. Not banget ya dokter ya. Jadi pemeriksaan ini ternyata hanya sekali seumur hidup. Jadi nggak begitu mengeluarkan biaya banyak ya dokter ya, dan bisa dipakai seterusnya. Oke, mungkin ya. update-nya aja yang perlu diupdate ya, biasanya mengenai SNPs-nya ya. Jadi kan pengetahuan tuh akan terus berkembang ya. Jadi misalnya nanti di 5 tahun lagi ditemukan SNPs yang ini lebih berkaitan ya. Gitu. Nah, maka akan diupdate. Tapi nggak tahu nanti kalau dari Nala Genetik kalau misalnya ada update seperti itu, apakah pasien juga akan mendapatkan benefit update dari hasil tersebut tuh gimana? Betul. Jadi nanti Nala Genetics memang menyediakan update terkait SNPs-nya sendiri dan terkait misalnya kalau pasiennya ini udah berhasil menurunkan berat badan gitu kan. Tadi kan kita ada menghitung IMT atau BMI gitu. Nah, jadi itu nanti kita bisa bantu untuk generate ulang reportnya dan dikirimkan kembali ke Murni Teguh untuk dikirimkan ke pasien seperti itu. Oke. Thank you Ibu, thank you dokter. Untuk pertanyaan dari peserta semua sudah terjawab juga. Tadi mungkin untuk biaya ya dok ya, kebetulan saya marketing di sini, nanti boleh tanyakan ke saya untuk biayanya. Saya share kontak saya di kolom komentar. Direct masa. Udah masuk ya dok? Untuk WhatsApp-nya? Kakak tampil nggak dok WhatsApp ininya? Kakak tadi kirimnya ke saya. Nah, ini sorry. Iya. Baik, nah itu adalah kontak WhatsApp saya. Jika peserta ingin bertanya tentang biaya pengecekan gen, ini boleh WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak Ibu Emilia dan Dr. Jennifer juga. Sebelum menutup acara kita, dokter, yang sudah 1 jam lebih juga, ada tidak pesannya untuk peserta yang sudah bergabung, dokter? Dimulai dari Dr. Jennifer mungkin, silakan dokter. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin jadinya pesannya satu ya. Jadi kalau misalnya memang kita ingin kesehatan kita lebih bagus, kemudian kita ingin investasi di kesehatan, mungkin pemeriksaan genetik ini menjadi salah satu yang cukup penting ya gitu untuk kita prevensi penyakit di kemudian hari supaya diet kita menjadi lebih personalisasi. Mungkin yang kedua mengenai obesitas ya, kalau pasien udah diet ini nggak cocok ya, udah diet macam-macam gitu ya, periksa sana sini,
mungkin ada masalah dengan genetik Anda. Nah, perlulah periksa ini genetik sehingga kita tahu sebenarnya kita butuh karbonya berapa sih, proteinnya berapa sih, lemaknya berapa sih, lebih spesifik lagi tentunya. Gitu. Oke, benar banget dokter. Makasih ya dokter. Untuk Ibu Emilia, ada pesan Ibu untuk peserta kita? Silakan. Ya, saya setuju sih sama Dokter Jennifer. Jadi memang nutrigenetik ini dibutuhkan untuk investasi kesehatan supaya di masa depan itu kita juga nggak istilahnya nggak sakit-sakitan lah kayak gitu. Nah, tidak untuk hanya orang yang sakit juga, emang nutrigenetik ini sendiri dengan melakukan tes nutrigenetik itu kita bisa lebih aware, lebih hati-hati untuk apa yang kita masukin ke tubuh kita kayak gitu. Oke, thank you Ibu Emilia. Nah, untuk peserta yang ingin memang konsultasi langsung dengan Dr. Jennifer itu praktek di Rumah Sakit Murni Teguh, Jalan Jawa, nomor 2, Senin, Kamis, dan Sabtu, pukul 10 sampai 12. Benar ya, dokter? Iya, betul. Nah, untuk pemeriksaan gennya nanti boleh di WhatsApp ke saya. Baik, terima kasih banyak peserta, dokter, pembicara kita, dan Ibu Emilia juga sudah memberikan materi yang bagus untuk peserta dan untuk saya juga pastinya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah selama webinar ini berlangsung. Semoga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali mengisi acara webinar Health Talk berikutnya. Oke.